Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Irfan. Di sini saya membahas tentang aspek perlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, latar belakang. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjalankan akuntansi perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat penjawaban. Pusat penjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Dapat diasumsikan bahwa seorang pada pusat penjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan tersebut. Masing-masing tanggung-jawaban dalam hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan biayanya sendiri secara keseluruhan. Ada pengertian dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Secara umum, akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang meliputi ada rencanaan, pengukuran, evaluasi informatika atau melakukan akuntansi dalam suatu organisasi. Yang terdiri dari beberapa pusat penjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer yang ditanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Pengertian ini oleh Siegel dan Macaroni pada tahun 1989. Menurut Mulyadi tahun 2001 menjelaskan bahwa salah satu tujuan diterapkannya akuntansi ini adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang tanggung jawab atas sejenis biaya yang dikendalikan olehnya. Ada tujuan terapkannya akuntansi jawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan akuntansi jawaban ini, pelompokan dan pelaporan biaya dilakukan untuk tiap angkatan manajemen hanya dibebani dengan biaya-biaya yang berada di bawah pengendaliannya atau yang berada di bawah tanggung jawabannya. Dengan demikian, ia dapat dikendalikan dan awasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Karena selain biaya dapat disesuaikan menurut pusat pertanggungjawaban. Biaya dan pendapatan yang dilaporkan juga harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga akuntansi jawaban juga memungkinkan beroperasinya suatu sistem anggaran dengan baik. Yang ketiga, membantu manajemen dan pengendalian dengan melihat penyimpangan relasi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria penilaian prestasi unit perusahaan tertentu. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang dibuat oleh perusahaan dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. Yang keenam, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja atau performance bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, secara berkala, top manajemen menerima laporan tanggung-jawaban dan setiap tingkatan manajemen dan top manajer dapat dari performance dan di setiap bagian dilihat ditetapkan untuk setiap bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini juga ada akuntansi penjawaban plus akuntansi konvensional. Apa sih perbedaannya? Akuntansi penjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional. Dengan hal ini, cara operasi dicanangkan dengan cara akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi jawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan akumulasi data dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pertanggungjawaban. Pertama ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, investasi, vertikal,
dan horizontal. Nah, pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Nah, kalau pusat pendapatan, manajemen di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi. Pusat laba adalah segmen di mana manajemen memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Nah, ada pusat investasi. Manajer pusat investasi tanggung jawab terhadap dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Nah, ada struktur vertikal. Nah, dalam struktur vertikal harus dibagi sebagai fungsi-fungsi utama dan juga ada struktur horizontal. Nah, struktur ini dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Nah, selanjutnya ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat tanggung jawaban. Ada anggaran bertanggung-jawaban atau responsibility budget. Nah, yang pertama, secara kronologis kita membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pendapatan dalam segmen network. Nah, hal ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan dengan unit organisasi. Nah, karakteristik dari anggaran tanggung jawaban adalah tujuan kinerja pusat. Tanggung jawaban hanya untuk mengontrol cost dan revenue yang dikontrolnya setelah mempertimbangkan biaya controllable yang spesifik dalam pusat pertanggungjawaban. Nah, controllable cost tidak sama dengan direct cost. Banyak yang termasuk direct cost seperti misalnya di apresiasi peralatan di mana tidak controllable dalam level pusat biaya. Seharusnya tidak cakup atas depresi atau biaya lainnya. Yang berbunyinya tidak berdampak pada tindakan supervisor, hanya controllable yang ditetapkan oleh kepada pusat biaya, sehingga manajemen memiliki dasar untuk membandingkan antara aktual dengan kinerja yang diharapkan untuk menjudgment efektivitas supervisor pusat biaya dengan semua level serta untuk menyaksikan sebab efisiensi. Nah, ada juga rencana akumulasi data dan permasalahan pertanggungjawaban nih. Keduanya ada akumulasi data. Data akumulasi merupakan fasilitas penjaringan secara periodik dari berbagai macam rencana. Jadi dari aktual inkomedan dan inkompensif sangat perlu untuk dari network pertanggungjawaban. Nah, ada 3 dimensi dari pengelasikan antara biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama, cost didasarkan oleh pusat tanggung-jawaban. Yang kedua, pusatnya dari controllable dan non-controllable. Yang ketiga, tipe cost atau line item seperti gaji, kapan bahan baku, dan sewa. Nah, di sini tipe akumulasi data disediakan jamin yang sebagai dimensi operasi. Dahulu 3 dimensi akumulasi data tersebut tidak dapat digunakan karena secara teknis tidak praktis sebab hanya manual dan semi manual untuk akumulasi data. Nah, yang terakhir ada laporan dan tanggung jawaban atau responsibility reporting. Nah, hasil akhir dari sistem akuntansi jawaban adalah laporan tanggung jawaban secara periodik atau laporan kinerja. Laporan menunjukkan media untuk melakukan biaya yang kontrol, melakukan efisiensi manajemen serta pencapaian tujuan. Untuk efisiensi, laporan hendaknya berbentuk piramid. Artinya, manajer pertanggungjawaban menerima hanya satu laporan. Laporan sifatnya detail pada level tingkat paling bawah. Yang terbitan pertama, lalu yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi. Nah, jadi hasil yang dilaporkan pada level lebih tinggi ini isinya semakin ringkas. Manajer akuntansi jawaban memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mengontrol biaya efisiensi dari pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Nah, ada juga nih, ada asumsi keperilakuan dari akuntansi tanggung jawaban. Manajemen berdasarkan kecualian MBE
adalah mencukupi untuk pengendalian secara efektif. Ada juga manajemen berdasarkan tujuan, akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana untuk capai yang tujuan bersama. Ada juga tanggung jawaban dan akuntabilitas. Dapat struktur hierarki organisasi. Manajer dan bawahnya rela memberi tanggung jawaban akuntabilitas yang beban kepada mereka untuk hierarki organisasi. Dan ada juga sistem akuntansi jawaban mendorong kinerja sama dan bukan persaingan. Nah, ada korelasi jenis jawaban dengan struktur organisasi. Ada pertama vertikal struktur, ini dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi yang ada. Misalnya ada terdapat fungsi produksi, jualan, keuangan. Nah, dari masing-masing fungsi ini yang ada dapat dibagi dalam beberapa pusat jawaban. Pertama ada fungsi produksi menggunakan cost center. Yang kedua, fungsi produksi menggunakan revenue center. Sedangkan manajemen fungsi sebagai kontrol dan pembuat kebijakan terhadap investasi. Nah, yang kedua ada horizontal struktur. Apa sih horizontal struktur ini? Nah, ini adalah organisasi dibentuk berdasarkan area geografis. Tiap pimpinan bagi menjalankan kontrol terhadap pusat laba ataupun investasi. Mereka tanggung jawab terhadap produksi, jualan, keuangan, dan semua fungsi yang ada di grup atau wilayah masing-masing. Nah, mungkin dari saya begitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.